Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada salah satu sahabat, namanya Ad-Dhahhak. Ya Dhahhak, ma ta'amuka? Dhahhak, apa makananmu? Mungkin Dhahhak ini termasuk sahabat yang kelas ya. Maka Dhahhak mengatakan al-lahmu wal-laban. Yang aku konsumsi biasanya daging sama susu. Yang miskin-miskin mungkin makannya kurma. Tapi yang berduit makannya daging. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Thumma ila madza yasir?" Daging yang mungkin dibakar, susu yang diminum, kemudian jadi apa? Jadi apa jemaah? Nah, ibu-ibu, suara anak terdengar di belakang? Alhamdulillah, dengar saya. Jadi apa makanan itu? Cek. Ana melihat ibu-ibu masak enak di belakang ini. Ada ikan bakar, kemudian ada udang. Udang apa? Udang galah. Dimasak merah. Kemudian ada sayurnya. Semua makanan itu jadi apa nanti? Jadi yang kita semua tahu. Bahkan kita ingin membuang kotoran itu tanpa melihatnya. Maka Dhahhak menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dia tidak menyebutkan jadi apa. Karena sekedar menyebutkan namanya tidak enak. Maka Dhahhak mengatakan, ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang engkau sudah mengetahui ya Rasulullah. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha daraba mat'am ibn Adam mathalan lidunya. Allah Azza wa Jalla menjadikan makanan yang dikonsumsi oleh manusia itulah permisalan dunia ini. Yang kalau tadi Pak Kadis menyampaikan, telah datang orang-orang yang menawarkan sedikit kenikmatan dunia agar seorang muslim menjual agamanya. Satu-satunya agamanya yang diterima oleh Allah hanya Islam. Inna ad-dina 'indallah al-Islam. Dan Allah juga berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka Allah tidak akan terima dari dia. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Bicara tadi dunia yang kita berpikir untuk meraihnya, untuk menimbunnya, untuk mengumpulkannya, suatu saat ada waktu kita akan meninggalkan dunia. Dan ternyata dunia ini tidak lama. Peristiwa yang menimpa jamaah, yang menimpa Aceh, menimpa berbagai negeri, sejatinya itu bukan pertama kali terjadi di Indonesia.
Ana pernah berangkat ke Palu. Di Palu itu ada satu kampung yang tenggelam. Bukan tenggelam ya. Apa bahasanya? Ambles. Apa ambles itu? Tahu kan ambles ya? Yeah. Jadi satu kampung itu ambles, jatuh. Sedalam 6 meter ke dalam. Semua orang yang ada di rumah itu. Kejadian itu pada waktu sholat maghrib. Orang sedang di rumah semuanya. Mungkin sebagian suaminya berangkat ke masjid. Di situ ada mobilnya. Di situ ada kulkasnya. Di situ ada kucing. Ada peliharaan dia. Itu semuanya terbenam di dalam bumi. Dalam hitungan detik. Hilang semuanya. Dan Allah Azza wa Jalla tak kala memberikan cobaan. Memberikan bala. Itu sejatinya sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Idza ahabballahu abdan ibtala. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih bala. Bukan dikasih harta. Tadi kita dengar dari Bapak Kadis. Bahwa tatkala tidak ada bencana, masjid sepi. Nggak ada yang datang orang. Rumah Allah kosong. Orang sibuk di rumahnya. Sibuk mengumpulkan harta. Sibuk bekerja. Bagaimana musibah ini datang dan ternyata membuat kita lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Membuat kita semakin pandai memandang hakikat dunia ini. Maka jangan sampai ada orang yang mau menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Ustaz, kalau tawarannya 1 miliar, banyak apa dikit? Banyak apa dikit? 1 miliar banyak. Oke, 1 triliun. Lebih banyak. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik daripada 1 triliun. Apa gunanya punya uang 1 triliun, tapi besok mati? Dan kita pasti mati. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan para sahabat. Beliau mengatakan kepada mereka, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Segeralah kalian beramal. Jangan kalau mau beramal soleh itu ngomong nanti. Mau sholat nanti. Mau ngaji nanti. Mau sedekah nanti. Badiru bil a'mal. Segera beramal kalian. Sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Ketika kita menunda-nunda amalan, lalu datang fitnah, maka kita akan mudah terjebak dalam fitnah tersebut. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi harinya beriman. Seperti ini nih. Datang kajian, mendengarkan ilmu. Boleh jadi sorenya sudah kafir. Murtad dia. Atau sorenya dia masih sholat maghrib. Dia masih beriman. Paginya dia sudah murtad. Kenapa itu terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya demi mendapatkan sedikit kenikmatan dunia, jemaah. Qul mata'ud dunya qalil. Semua kenikmatan dunia ini sedikit walaupun kita pandang banyak. Sumayyah bintu Khabbab radhiyallahu taala anha. Nah, Sumayyah bintu Khabbab. Siapa yang kenal sama Sumayyah? Atau siapa ibu-ibu yang namanya Sumayyah?
Ada yang namanya Sumayyah. Tidak ada. Bapak-bapak yang punya istri Sumayyah. Mungkin bukan istrinya yang dibawa, istrinya yang ditinggal gitu. Nah, ada yang anaknya namanya Sumayyah. Kasih bapak itu. Masya Allah. Nah, kenapa bapak kasih nama anaknya Sumayyah? Kenapa? Ahsan, tabarakallahu fikum. Tambahkan hadiahnya buat beliau. Sumayyah dipaksa untuk keluar dari Islam. Antara diberi kebebasan bernafas, hidup enak, dengan mati dibunuh. Sumayyah tetap mengatakan la ilaha illallah. Itu Abu Jahal dari sakit hatinya. Dia heran kenapa orang ini kok tetap mempertahankan imannya. Padahal dia miskin. Tadi Pak Kadis menyebutkan sebuah hadis ya. Kadal fakru an yakuna kufran. Sebenarnya hadis ini secara sanadnya dhaif. Walaupun orang-orang itu perlu berlindung dari kefakiran. Nabi alaihi salatu wasallam tiap pagi dan petang berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabr. Beliau berlindung alaihi salatu wasallam dari kufur dan fakir. Seakan-akan memang berdekatan dua hal ini. Tapi bagaimana Sumayyah tetap mempertahankan keimanannya? Akhirnya Abu Jahal mengambil tombak dan ditusuk di kemaluannya. Mati. Demi mempertahankan la ilaha illallah. Bilal bin Rabah. Bagaimana dia diarak keliling kota Mekah. Kemudian diletakkan di bawah teriknya matahari. Diambil batu besar diletakkan di dadanya. Agar dia keluar dari agama Allah Azza wa Jal. Bilal mengatakan ahadun ahad. Allah itu esa. Mereka mampu mempertahankan keimanan. Dan ini yang membuat orang-orang kafir heran. Kok bisa gitu loh. Ketika Abu Sufyan berangkat ke Palestina, ke Syam. Kejadian itu setelah Hudaybiyah. Ada perjanjian damai antara umat Islam dengan kafir Quraisy. Ada genjatan senjata selama 10 tahun. Berangkatlah dia ke Syam dan Nabi SAW telah mengirim surat. Mengajak Raja Romawi ini untuk masuk Islam. Ila min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Kaisar azimir Rum. Dari Muhammad utusan Allah Azza wa Jal kepada Kaisar yang diagungkan di Romawi. Fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Aslim taslam. Aku mengajakmu untuk masuk Islam. Masuklah Islam, kau akan selamat. Akhirnya Kaisar Romawi ini ketika mendapat surat itu bertanya kepada pejabat-pejabat negara. Ada nggak orang-orang Arab Quraisy yang sedang di Syam ini? Oh ada, kata dia. Panggil mereka, aku kepingin tanya. Dia ingin memastikan apakah benar sosok yang bernama Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah. Di antara pertanyaan yang diajukan kepada Abu Sufyan. Dia tanya, hal irtadda, apakah ada yang murtad dari pengikutnya dia, keluar dari Islam suhtan lidini, karena benci sama agamanya, nggak suka sama agamanya? Apakah ada di antara umat Islam yang murtad? Kata Abu Sufyan, nggak ada. Gak ada. Mereka bukan hanya diiming-imingi harta.
mereka dikasih pilihan antara hidup atau mati. Nggak ada. Akhirnya Kaisar Romawi menyampaikan kepada Abu Sufyan. Kenapa dia menanyakan poin ini? Kenapa tidak ada pengikut Nabi itu yang murtad? Kata Kaisar Romawi, kadzalikal iman idza khalatat bashashatuhul qulub. Begitulah iman kalau sudah bercampur sama hati, sudah masuk ke relung-relung hati, nggak bakal keluar. Kalau ada orang Islam yang murtad, imannya belum nyampur sama hati. Kalau sudah nyampur, mati. Dia memilih itu. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, beliau berangkat bersama Jibril alaihissalam. Lalu beliau mencium aroma yang wangi sekali. Maka tanyalah, ma hadhir rih? Bau apa ini yang wangi? Kata Jibril alaihissalam, itu aromanya Masyitatu binti Fir'aun wa abna'uha. Itu aromanya Masyitah, putrinya Fir'aun dan anak-anaknya. Siapa yang tahu namanya? Siapa namanya Masyitah? Masyitah itu tukang sisir. Tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Lalu Nabi alaihissalam menanyakan, apa ceritanya? Ketika dia sedang asyik menyisir rambutnya putrinya Fir'aun, sisir itu jatuh. Lalu Masyitah mengatakan, Bismillah, dengan nama Allah. Heran putrinya Fir'aun yang mengatakan, Abi, yang dimaksud dengan Allah itu bapakku. Kata dia, Rabbi wa Rabbu abiki. Allah itu Tuhanku dan Tuhan bapakku. Kata Masyitah, aku akan laporkan engkau kepada bapakku. Silahkan. Akhirnya dipanggil sama Fir'aun. Fir'aun bertanya, Alaki Rabbun siwaya? Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Kata Masyitah binti Fir'aun, Allah Rabbi wa Rabbuki. Allah Tuhanku dan Tuhan. Kalau engkau masih meyakini ada Tuhan selain aku akan bunuh engkau. Aku akan masak engkau. Silahkan. Akhirnya, anafan jamaah ini naik terus jamaah dari tadi jamaah. Iya, itu memang saya. Kami juga kewalahan. Kayaknya perlu pakai karet, tarik ke bawah. Akhirnya dimasaklah minyak di kuali yang sangat besar, yang cukup untuk memasak 1 ekor sapi. Kalau engkau tidak keluar dari agamamu, kalau engkau tetap meyakini bahwasanya ada Tuhan selain aku, maka aku akan masak anakmu satu persatu. Kata Masyitah, silahkan, tapi aku punya permintaan. Dulu orang itu kalau mau dibunuh, permintaannya dikasih. Permintaannya satu. Aku minta nanti, kalau sudah selesai, kau kumpulkan tulang-tulangku dan tulang anak-anakku, kau kuburkan aku. Bayangin, Jun. Akhirnya dimasak anaknya yang pertama. Ngeliat sang ibu. Anaknya masuk ke minyak itu tahu-tahu jadi tulang. Yang kedua, yang ketiga. Entah berapa anak Masyitah. Tapi yang terakhir yang dalam gendongan dia yang dalam susuan itu. Masyitah nggak tega. Ini anak masih bayi. Allah bikin tuh anak berbicara. Disinilah bagaimana Allah menguatkan iman orang-orang yang beriman. Ya ummah innaki ala haq.
Wahai bunda, engkau di atas kebenaran. Akhirnya Masyitatu binti Fir'aun bersama anaknya masuk ke sana. Kita nggak sampai seperti itu mempertahankan keimanan kita. Mungkin kita kurang makan. Mungkin kita sedikit agak susah tidurnya. Dan Allah memberikan itu sebagai ujian. Untuk benar-benar menampakkan siapa yang beriman dan siapa yang selama ini pura-pura beriman. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, saya muslim, saya Islam, kemudian mereka tidak difitnah, mereka tidak dikasih ujian sama Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah memberikan fitnah, ujian, bala, kekacauan kepada orang-orang sebelum mereka. Sehingga nampak mana yang benar-benar beriman, mana yang pura-pura beriman. Ada sebagian kita yang imannya itu di pinggiran. Antum lihat ya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Ada sebagian orang tuh yang beribadah kepada Allah, yang mengaku Islam, tapi dia di pinggiran. In asabahu khairun, kalau dia mendapatkan kebaikan, oh pertaniannya sukses, jabatannya semakin bagus, usahanya lancar, maka dia mengatakan, oh ini agama yang benar nih, Islam nih. Apa buktinya? Oh ini buktinya. Aku semakin senang hidupnya. Wa in asabathu fitnah, tapi kalau dia kena fitnah seperti ini. Inqalaba ala wajhi. Dia berbalik, meninggalkan keimanannya. Maka dia akan merugi. Khasirat dunya wal akhirah. Dia rugi di dunia dan akan rugi di akhirat. Wa dzalika huwal khusranul mubin. Itu kerugian yang sebenarnya. Maka alhamdulillah dengan adanya masjid. Oh, dari dulu masjid sudah ada, Ustaz. Masjid yang makmur. Masjid yang di dalamnya diajarkan ayat-ayat Al-Quran. Disampaikan di dalamnya pesan-pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan membuat kita lebih memahami tentang hakikat dunia ini dan hakikat agama kita. 13 tahun Rasul Sallallahu